Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nadiro dengan NIM C1C019130 dari kelas R9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi syariah, yaitu sejarah dan pemikiran akuntansi syariah dari dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CIQ NR. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penentuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science. Selanjutnya yaitu akuntansi dalam Islam merupakan alat atau taul untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pencatatan dalam melakukan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh adalah keperluan terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban pelaporan yang terpandu dan komprehensif. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban barat atau sejak Pacioli, padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Jadi sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Saat ini kita hanya mengenal Luca Pacioli sebagai bapak akuntansi modern. Pacioli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di Tuscany, Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometric et Proportionalita, a Review of Arithmetic, Geometry and Proportions. Pada buku tersebut terdapat penjelasan mengenai buku besar telah termasuk mengenai aset, modal hutang, pendapatan, dan beban, mengenai jurnal penutup, closing interest, dan menggunakan neraca saldo atau trial balance untuk mengetahui saldo buku besar Legends. Selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama, zaman awal perkembangan Islam. Setelah munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan ma'amilah atau keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus yaitu Hafaz Hatul Ahwal atau pengawas keuangan. Yang kedua yaitu zaman Khalifah. Abu Bakar, pengelola Baitul Ma'al, masih sangat sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Di era kepemimpinannya, Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Said bin Nabi Waqqas 1636 Masehi. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata banda dari dawana yang berarti penulisan. Diwan dapat diartikan sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Selanjutnya yaitu prosedur dan istilah yang digunakan. Yaitu prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Dan keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sebelah sisi kiri halaman. Dan yang kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Dan yang keenam, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Kedelapan, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang tersebut
Dan ke-9, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal Al-Zaridah akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Dan ke-10, orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Ke-11, saldo diperoleh dari selisih. Ke-12, laporan harus disusun setiap bulan dan tahun. Ke-13, pada setiap akhir tahun, laporan disampaikan oleh Al-Khattab harus menjelaskan seluruh informasi secara detail, barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Dan yang terakhir, 14, laporan tahunan yang disusun oleh Al-Khattab akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwah Pusat. Contohnya yaitu hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasalah 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Ages. Dari sini kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam pada tahun 1429 Masehi. Angka dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisah sebagai rujukan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.